Bacaan liturgi Selasa 5 Oktober tahun 2021. Bacaan pertama. Pembacaan dari nubuat Yunus. Untuk kedua kalinya, Tuhan bersabda kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kusabdakan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan sabda Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, baik dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah kabar itu sampai kepada raja kota Niniwe, turunlah dia dari singgasananya, ditanggalkanlah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang mengaklungkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Renungan diambil dari buku Siarah Batin. Keseimbangan hidup. Maria dan Marta sungguh dekat dengan Yesus. Namun yang menarik adalah Yesus ingin memberikan pelajaran kepada kita. Karakter dari kedua wanita ini sangat berbeda. Ketika Yesus datang, Maria duduk manis mendengarkan Yesus mengajar. Sedangkan Marta sibuk melayani. Dia mempersiapkan segala-galanya. Ada kesan, Yesus agak membela Maria. "Marta, Marta, kamu menyibukkan dirimu dengan segala sesuatu. Lihat Maria, dia sudah memilih yang terbaik." Apakah Yesus ingin mengatakan kita nggak usah bekerja, hanya sibuk mendengarkan firman Tuhan? Tentu saja tidak. Yesus mengajarkan keseimbangan dalam hidup kita. Antara kerja dan sembah bakti kepada Tuhan harus seimbang. Ora et labora. Demikianlah kata perpatan Latin tua. Ketika menghadapi persoalan dalam hidup, tidak akan pernah selesai kalau kita hanya teruskan menangis tanpa berusaha bangkit dan mencari solusi. Kita harus berbuat sesuatu sehingga kita mampu mengatasi persoalan itu. Namun kita juga tidak boleh sombong, hanya mengandalkan usaha sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Dari Maria dalam cerita Injil pada hari ini, kita belajar untuk setia mendengarkan firman Tuhan, tanpa terjebak dalam aktivisme. Sebab seringkali kita merasa dan berpandangan bahwa dengan berbuat baik atau melayani sesama itu sudah cukup. Tuhan sendiri meminta kita agar pelayanan kita sungguh-sungguh bersumber dari keintiman relasi kita dengannya yang dibangun melalui doa dan setia merenungkan firman-Nya. Allah Bapa yang Maha Kasih, tuntunlah kami agar kami setia merenungkan firman-Mu. Semoga kami tidak larut dalam aktivisme, tetapi tuntunlah kami untuk selalu datang kepadamu.
Amin.